Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep yang sudah di request kalian, para penonton setia The Hasan Video, yaitu kembang goyang atau biasa juga disebut dengan jajanan matahari. Yang ini sangat spesial ya, karena wijennya itu melimpah dan kriuk renyah. Oke, sekarang saya cicip dulu. Rasanya itu manis, tapi ada rasa gurih dari santan dan wijen, dan uniknya juga ada sensasi ladanya gitu. Pastinya mantap dan bikin nagih. Oke, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Nggak di-shit lah yuk. Oke, nggak rika-rika pada sing urung pada subscribe channel nyong kayak gue. Syageh lah, langsung di-subscribe demen. Shown banget pokoknya lah. Okay, thank you so much for having subscribed us, and let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. 100 gram atau sekitar 7 sendok makan tepung terigu protein sedang. 100 gram atau sekitar 7 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Nah, ini juga bisa diganti dengan tepung beras putih. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Yang ini kalau suka juga bisa diganti dengan vanila bubuk, jadi sesuai selera saja ya. 50 gram atau sekitar 3 sendok makan gula pasir. 2 butir telur ukuran sedang, dan untuk hasil yang lebih maksimal sebaiknya gunakan telur bebek. Lalu sekitar 180-200 ml air santan. Ini adalah 65 ml santan kara yang dimix dengan 135 ml air. Aduk rata. Tuang air santan sesekali sampai didapatkan kekentalan adonan yang tepat. Tekstur idealnya itu seperti ini ya. Jadi agak kental tapi juga nggak terlalu encer. Karena jika adonan terlalu encer, maka nantinya itu jadi rawan lengket saat dicetak. Nah, sekarang adonan siap dicetak. Jangan lupa siapkan juga sekitar 150 gram wijen putih. Ini wijennya masih mentah ya guys, jadi nggak perlu disangrai. Dan by the way, ini kan aku bikin 2 resep. Cuma yang satu ini saya menggunakan tepung beras. Kalau yang tadi itu kan saya menggunakan tepung tapioka. Jadi nanti kita bisa lihat perbedaan kembang goyang yang menggunakan tepung beras dan tepung tapioka. Sebelum digoreng, siapkan juga cetakan kembang goyang dengan bentuk sesuai selera. Seperti ini nih contohnya. Waduh, Jan, yakin? Kian udah nanti nganting ngebarikannya ya? Asem banget gue lah. Ikan cetakan kembang goyang dol, merkondol. Katrok temen lah, jadi wong. Ket mau ngenek komen boy ora berbar lah. Direm gisit kayak gas bukan bablas. Gue lah Jan. Tuh lihat. Bentuk cetakannya itu ada yang gandeng dan ada yang single alias jomblo, jadi silahkan dipilih sesuai selera. Untuk menggoreng, pertama panaskan minyak goreng secukupnya. Sambil minyaknya dipanaskan, jangan lupa masukkan juga cetakan kembang goyang yang akan kita gunakan. Jadi emang cetakannya itu harus direndam terlebih dahulu di dalam minyak panas seperti ini ya guys. Dengan begitu, adonannya itu nantinya tidak lengket saat dicetak. Nah, setelah minyak panas, turunkan panas kompor ke api sedang, goreng seperti ini. Jadi cetakan dicelup, tapi bagian atas cetakannya itu jangan sampai terendam ya, agar adonan bisa lepas. Lalu tempel di atas wijen, kemudian goreng sambil sesekali digoyang hingga kembang goyangnya terlepas.
By the way, penggunaan tepung itu juga mempengaruhi tingkat kematangan kembang goyang ya guys. Yang saya goreng ini kan yang menggunakan tepung beras. Jadi jika kita menggunakan tepung beras, maka kembang goyangnya itu agak sedikit lama matangnya dan gak rawan gosong juga sih. Jadi sedikit agak nyantai gitu. Sambil sesekali diaduk, kemudian jika dilihat sudah kuning agak kecoklatan dan kokoh, angkat. Nah, kloter berikutnya caranya juga sama. Cetakannya itu dicelup dulu ke dalam minyak panas, baru dicelup lagi ke adonan dan diletakkan di wijen. Kemudian goreng seperti biasa. Oke guys. Sekarang kita goreng adonan yang menggunakan tepung tapioka. By the way, berbeda dengan adonan sebelumnya, jika kita menggunakan tepung tapioka, menggorengnya itu harus lebih gesit ya. Karena dengan api yang sama, ternyata adonan yang menggunakan tepung tapioka itu cenderung lebih cepat matang dan rawan gosong. Selain itu juga waktu diangkat itu nggak perlu menunggu sampai teksturnya kokoh ya. Jadi asal sudah kuning keemasan begini, itu sudah harus langsung diangkat. Dan ini waktu panas itu emang masih agak lembek, nggak yang kokoh dan kriuk gitu. Cuma nanti kalau sudah dingin dengan sendirinya akan jadi keras. So, beda penggunaan tepung itu ternyata juga beda juga durasi waktu menggorengnya dan karakteristik tingkat kematangannya. Catat. Well guys, goreng sisanya hingga habis. Dan ini dia, satu resep itu bisa jadi sebanyak ini ya. Dan jika 2 resep, hasilnya jadi lebih banyak lagi ya. By the way, walaupun ini tadi itu beda penggunaan tepung juga, tapi kalau dilihat sekilas seperti sama ya. Cuma kalau dilihat lebih dekat, ternyata hasilnya itu sedikit berbeda. Kira-kira yang mana ya? Yang menggunakan tepung beras dan yang menggunakan tepung tapioka. Ternyata yang menggunakan tepung beras itu hasilnya lebih kokoh, ramping, dan lebih tegas cuttingnya. Jadi secara tampilannya itu menurut saya sih terlihat lebih cantik. Sementara yang menggunakan tepung tapioka itu ukurannya lebih besar, jadi cuttingnya itu lebih melebar, enggak yang ramping gitu. Secara tampilan emang kurang cantik ya. Cuma untuk teksturnya yang menggunakan tepung tapioka ini itu lebih empuk. Jadi kalau dimakan itu kriuk renyahnya empuk. Nah, karena kriuknya empuk, menurut saya sih lebih disukai oleh orang tua. Dan faktanya mama saya sendiri lebih suka kembang goyang yang menggunakan tepung kanji. Karena kata beliau sih renyahnya itu lebih nyes, lebih empuk gitu. Jadi lebih aman untuk gigi para orang tua yang rawan copot karena ada gigi palsunya. Catat. Sementara jika menggunakan tepung beras, kriuknya itu cenderung lebih keras-keras, jadi cenderung pecah di mulut. Dan ini cocok banget untuk kita-kita yang giginya masih utuh dan asli. Catat. Oke, selanjutnya kemas di wadah tertutup agar tidak melempem. Selesai. Nah, karena tips dan triknya itu kan sudah saya jabarkan di adegan tutorial. Jadi sekarang saya cuma mau ngasih tahu kalau satu resep ini modal totalnya itu sekitar Rp32.000. Itu sudah termasuk gas, kemasan, dan lain-lain. Catat. Dan untuk satu resep ini itu bisa jadi 500 gram. Kalau dikemas per 100 gram ya bisa jadi 5 bungkus ya.
Sementara harga perbungkusnya itu sudah pasti lebih mahal dari kembang goyang biasa yang minim wijen. Jadi per satu bungkusnya itu harga jualnya itu sekitar 12.500 sampai 15.000 rupiah. Dengan begitu, omset yang didapatkan per satu resep yaitu 62.500 sampai 75.000 rupiah. Lumayan banyak kan ya? Well guys, demikian tadi cara membuat kembang goyang ala Dahasan video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.